فاتح حضرة السيد شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وزوجه وأهل بيته ولا يتلوهم شهر بكل من شهر صالحين وأحبطاء أجمعين أهل السماوات والأرض والدين Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat dia sibuk di dalam pekerjaan dalam suatu amalan. Lalu diartikan dan dijawab oleh Rasulullah, ya, ketika ia melakukan suatu amalan yang baik, maka tubuhnya, badannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh perbuatan dia akan dialihkan kepada perbuatan yang baik. Jadi ketika dia mau hadir majelis ilmu dimudahkan, ya, mau sholat jamaah dimudahkan. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Alhamdulillah, ya, di malam yang penuh dengan berkah ini, ya, kita mudah-mudahan termasuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Idza salahat salahan jasad kullu. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat al-jasad kullu. Kalau segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi kalau hati seorang itu baik, maka seluruh perbuatan dia akan menjadi baik. Kakinya akan digunakan dengan baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya digunakan untuk mendengar yang baik, nasihat, ilmu dan lain sebagainya. Nah, di dalam hati manusia ini, ya, lebih khususnya kita, banyak sekali kotoran daripada penyakit hati. Nah, untuk membersihkan daripada penyakit hati itu dikatakan sholahul qalb ala thalathati asya. Ya, kita mau hati kita ini benar, kita mau hati kita ini bersih, itu diringkas sama satu ulama itu menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Al-awwal taqlidut ta'am, sedikit makan. Ya, sedikit makan. Jadi kalau makan jangan terlalu banyak. Terkadang orang yang sudah makan banyak, ya, tubuhnya itu akan malas untuk dia beribadah. Ketika dia makan banyak, pasti dia banyak makan, banyak minum. Ketika dia banyak minum, banyak makan, maka dia pasti akan banyak tidur. Dan seorang kalau dia banyak tidur, hatinya itu akan menjadi keras. Dia banyak tidur, hatinya keras. Nah, jadi di sini dikatakan taqlidut ta'am, sedikit makan. Syahwatul akal ini susah sekali untuk kita kuasai. Ya, mungkin kalau syahwat yang lain bisa kita kuasai, tapi kalau syahwatul akal, syahwat keinginan untuk makan, oh ini susah. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu mengajarkan kita untuk mengatur makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi 3 bagian. Masalah dalam kitab Adab Syukur Murid itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-thulus lil akal, 1/3 untuk makan. Wal-thulus lisyurub al-lishrab, 1/3 untuk minum. Wal-thulus lin nafas, 1/3 untuk nafas. Kita kira lupa makan, lupa, dan nafas lagi ya. Ya, kalau sudah sampai sini tinggal minum saja. Ya, minumnya dikit, yang penting makannya banyak. Ya, ketika nafas susah nafas, pegal, yang manas. Nah, itu Imam Al-Haddad mengajarkan kita 1/3 makan, 1/3 minum, dan 1/3 kita sisakan untuk bernafas. Jadi ketika perut kita dan seterusnya, maka perut ini, ya, maka tubuh ini akan diajak ke perbuatan yang baik, ibadah yang baik, insyaallah akan ringan. Terlebih-lebih lagi yang sedikit tadi apa? Wa qaunuhu min halal. Ya, wa qaunuhu min halal. Sedikit makanan itu ialah dari makan yang halal thayyibah. Halal dan baik untuk dimakan. Ya. Orang harus perhatian, harus hati-hati apa yang masuk di dalam perut. Ya, dalam istilah itu dikatakan wara'. Wara' itu dia harus hati-hati. Apa wara' itu? Ijtinabus syubhat wa khafiyah anil wuqu' fil
muharramat. Ya, dia takut, dia menjauhi hal-hal yang syubhat. Syubhat ini di antara dua. Ya, ada namanya al-halal bayyin, halal itu jelas, wal haram bayyin, haram itu jelas. Wa bainahuma umur musybihat. Dan di antara kedua perkara itu adalah syubhat. Syubhat ini tidak jelas. Ini wara ini harus ada dalam diri kita. Itu menjauhi hal-hal yang syubhat, lebih-lebih dari haram. Wa khasyya, dan dia takut terjun ke dalam suatu yang haram. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sering melakukan hal-hal yang syubhat, maka lama-kelamaan dia akan melakukan atau makan makanan yang haram. Contoh kecil syubhat itu bagaimana? Kalau kita nemu duit di jalan, atau nemu makanan di jalan, atau nemu duit tidak, atau kita ambil duitnya, kita beli makanan dan kita makan, itu hukumnya syubhat. Belum tahu. Ya, kalau orang yang tidak ridho menjadi haram. Kalau orang yang ridho menjadi halal, makanya hukumnya syubhat. Bain halal wa bain haram. Di antara halal dan haram. Nah, ini waro ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Takut dengan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Wa biha yastanirul janan. Ketika kita sedikit makan dan makanan yang kita itu makanan yang halal yang baik, maka hati kita itu akan menjadi bercahaya. Ya, ketika orang itu makan yang halal, dijamin dia makan halal, dijamin benar-benar sama dia. Ya, maka hatinya tidak akan bercahaya. Hal ini pernah diceritakan. Ya, orang tua dia punya anak ini dijaga dari kecil, tidak pernah makan yang haram. Ini penting bagi kita orang tua. Ya, jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita itu sesuatu yang haram. Jangan sampai. Ya. Ini jadi orang tua ini dia menjaga anaknya dari kecil, dijaga anaknya. Jangan sampai makan yang haram. Wa subhanallah, ini anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa, masya Allah. Dia hafalannya pintar, dia masya Allah cerdas anaknya. Suatu hari pernah diajak sama orang tuanya ke pasar. Kemudian karena si anak ini masih kecil, tidak tahu dia hukumnya haram dan halal, tidak tahu. Dan ketika itu si anak ini lewat di tempat orang jual keju. Kemudian dia tidak tahu hukumnya halal, namanya anak kecil. Kemudian dia ambil secuil keju itu, dimasukkan ke dalam mulutnya. Tidak nunggu berapa hari, ini si anak yang dulunya mempunyai kemampuan yang luar biasa, ya hafalannya, pinternya, cerdasnya, masya Allah. Ketika dia makan haram, seluruhnya lupa. Lalu bertanya orang tuanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau tadi aku makan? Keju, secuil keju. Akhirnya dikolok-kolok sama orang tuanya supaya dimuntahkan. Dikolok-kolok dimuntah supaya muntah, jangan sampai masuk ke dalam perut anaknya. Ini yang mencerminkan bahwa makanan yang halal itu bisa mengantarkan tubuh kita, fisik kita untuk perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang tak lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, man akala halal atau jawarihi sya'an amama. Barang siapa yang makan halal, maka anggota tubuh dia akan taat kepada Allah. Dia mau ataupun tidak mau, otomatis itu tubuh akan taat kepada Allah ketika dia makan yang halal. Kebalikannya, wa man akala haram asad jawarihi sya'an amama. Barang siapa yang makan yang haram, maka anggota tubuh dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ataupun dia tidak mau. Maka jangan heran ketika diri kita malas untuk beribadah. Cek makanan kita, cek dari mana kita dapat duitnya, cek dari mana kita dapat makanannya, harus cek. Kenapa bisa malas? Kenapa bisa berat tubuh ini? Ya hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk hadir majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi melamar kita. Ya Allah lagi melamar kita
jangan dalam artian kenapa fulan tidak hadir majelis ilmu, kenapa dia tidak hadir, oh dia sibuk, dia ada urusan. Itu Allah SWT lagi tidak pengen dia untuk hadir di majelis ilmu. Tidak tahu sebabnya apa. Mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, mungkin dia memakan makanan yang haram. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua untuk membenarkan hatinya, ya. Apa itu? Tarku majalisil ahli zaman bi kulli hal. Meninggalkan perkumpulan ya ahli zaman. Ya, ahli zaman ini orang-orang yang hidup di zaman sekarang bi kulli hal, di setiap keadaan. Ya, dalam artian orang-orang yang berkumpul duduk bareng-bareng membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya, tarku madayani. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih lagi ditakutkan ketika berkumpul di situ dengan orang-orang yang ahli maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang ahli riba. Kita punya fisik ini, kita punya tabiat akan mengikuti siapa yang sering duduk dengan kita. Ya, ketika kita tabiat kita baik, ketika duduk dengan orang-orang yang tabiatnya sifatnya jelek, orang ahli maksiat, orang ahli riba, maka lama kelamaan dia pasti akan terpengaruh. Meskipun itu sedikit, ya meskipun itu sedikit. Wa biha tahsul salamah lil insan. Kalau kita menjauhi daripada perkumpulan-perkumpulan, ya kita akan diselamatkan daripada keselamatan di lidah kita. Lidah kita tidak gampang ghibah orang, lidah kita tidak gampang berbohong, lidah kita tidak gampang untuk menggunjing orang dan lain sebagainya. Bahkan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ya sahabat Maulid mengatakan apa? Wa ma adarru 'ala nufus mithlu mujalasati ahli al-furus. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat bahaya bagi kita punya tubuh ini, kita punya sifat ini, seperti orang-orang yang duduk dengan orang-orang ahli fulus. Orang-orang ahli fulus itu orang-orang tajir, orang-orang kaya. Ketika kita duduk bersama mereka, itu akan membuat bahaya dari kita. Salah satu bahayanya hubbud dunia. Kita bakal cinta sama dunia. Kalau kita duduk sama ngomong bisnis yang kaya-kaya, dia ngomongin bisnis tu lah. Oh, macam mana kita hasil ini? Macam mana ini? Dan ada kita pikiran untuk macam mana kita dekat sama Allah. Macam mana supaya masjid makmur, macam mana supaya ada madrasah, macam mana supaya majlis taklim. Nah, ada orang itu. Kenapa? Ahli fulus. Mereka orang-orang yang kaya. Kemudian yang ketiga ialah al-istish'ar al-maut al-dati al-ajil, yang merasa bahwa kematian itu bakal datang. Seluruhnya kita bakal mati. Ketika kita merasa diri kita atau ajal kita ini akan datang sama kita, ya, maka ketika kita maksiat sama Allah, kita ingat ya Allah, aku ini bakal mati ya Allah. Di mana aku bakal mati? Kapan aku tidak tahu. Maka dari itulah kita harus siap-siap. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana pun kau berada, kematian pasti akan menyerbumu. Di mana baik? Tidak kenal umur, tidak kenal usia, tidak kenal sakit atau sehat, enggak. Ya, tidak bisa, tidak ada kenal-kenal itu kematian itu. Pasti akan menyerbu kita. Falaisat at-taubah lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Jadi penting sekali kita setiap hari kita ini harus bertobat kepada Allah. Bahkan setiap detiknya kita harus bertobat sama Allah. Supaya apa? Karena kita tidak tahu kematian kapan menjemput kita. Bukannya taubat itu apa? Falaisat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Bukanlah taubat yang diterima oleh Allah ialah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hatta idza hadara ahaduhum maut qala inni tubtu al-an. Hingga datang kematian seseorang di antara kamu, baru mereka berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang, tidak diterima lagi. Ya, tidak diterima lagi kalau sudah sampai di orang rendah, diterima lagi. Ya, makanya ya kita rasakan, kita tanamkan bahwa kematian ini pasti akan menjemput kita. Wa bi hayatin wal amal wa yasbushan. Dengan kita merasakan dekatnya kematian, maka perkara-perkara yang mungkin kita anggap ini tidak berguna, ini kan berguna lagi, ini sudah kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan.
Pernah diceritakan ada orang yang biasa kumpul-kumpul duduk-duduk sama kawannya, ya, duduk-duduk sama kawannya. Ketika dia mencapai umur 40 tahun, malu dia dengan Allah. Akhirnya ditanya sama kawannya keesokan harinya, dia kumpul lagi dia malam-malam. Mana kau? Tidak ada kumpul lagi kau. Semalam kita tahu mana kau? Iya, aku malu sama Allah. Kenapa? Di malam itu umur aku sudah nyampe 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun ini kita masih ngurusi masalah dunia, malunya anakku sama Allah. Sekarang aku pengen apa? Pengen fokus, pengen ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat Nabi Muhammad baina 50 wa 60, antara 50, 60, 70, 80 itu fokus. Nah, jadi masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah, ya, perbenahi diri kita, perbenahi hati kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita ini hati yang penuh dengan cahaya. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah, ya, melanjutkan pelajaran kita al-akhlaq di dalam adabul masyi, ya, masih dalam adabul masyi, adab berjalan. Nah, di sini ya, dimasukkan di dalam adab berjalan ini, wa idza aradta an tadkhula bainaka faqaddim rijlaka al-yumna. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam rumahmu, maka dahuluilah kaki kanan. Wa qara'tu al-warid. Baca doa yang ada diriwayatkan datang dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini kalau masuk rumah tidak ada bacaan ini. Mungkin tidak ada yang hafal ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, wahai Tuhan kami minta kepadamu khairal mawlaj, sebaik-baik pemasukan, wa khairal makhraj, sebaik-baik keluar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah kami masuk. Wa bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah kami telah keluar. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan atasmu ya Allah, ya Tuhan kami berserah diri. Nah, ini dibaca ini. Ya, ketika masuk ke rumah itu dibaca. Ya. Kemudian di dalam kitab Nuzhatul Majalis juga dikatakan wa muntakhabina nafais. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keluar dari kitab akhlak, itu dikatakan man kharaja min manzilihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, faqara ayatul kursi, kemudian dia baca ayat kursi. Ini penting, ini kita amalkan ini. Ya, jadi dia keluar dari rumah, dia baca ayat kursi. Yub'atullahu ilaihi 70,000 malak yastaghfiruna lahu wa yad'una lahu. Dia baca ayat kursi, ketika dia keluar rumah, dia baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat untuk apa? Untuk memintakan ampun buat dia, mendoakan dia. Makanya ayat kursi jangan lupa dibaca. Kemudian fa idza raja'a ila manzilihi, dan apabila kalau dia pulang ila manzilihi, ke rumahnya, wa dakhala baituhu, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, baca ayat kursi, wa qara'a ayatul kursi, nazalallahu al-faqr min baini ainihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kefakiran dari depan matanya, ya, dari kedua pandangan matanya. Maksudnya tidak fakir dia. Nah, kita kalau ingin dijauhkan oleh Allah daripada kefakiran, kemiskinan, sebelum masuk rumah baca ayat kursi, keluar rumah baca ayat kursi. Bahkan ditambahkan oleh sebagian ulama, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhul manzilihi nafatil fadl an ahli dhalikal manzil wal jiran. Ya, barang siapa dia masuk ke rumahnya dan dia baca qul huwallahu ahad, ya, qul huwallahu ahad, kemudian apa? Nafatil fadl an ahli dhalikal manzil, nafatil fadl an ahli dhalikal manzil, maka Allah SWT akan meniadakan, mencabut kefakiran dari orang-orang yang ada di rumah itu dan jiran-jirannya, tetangga-tetangganya ikut manfaatnya. Ya, jadi ketika kita masuk rumah baca ayat kursi sama qul huwallahu ahad, ya, ayat kursi sama qul huwallahu ahad. Nah, di sini juga dikatakan faedah ayat kursi ini banyak sekali. Makanya setiap kita habis sholat jangan sampai kita
kita tinggalkan. Salah satu dari hadis Rasulullah SAW itu yang daripada maknanya, barang siapa yang sering mengamalkan daripada baca ayat kursi ini setelah habis sholat, maka Allah SWT tidak akan matikan dia kecuali di dalam keadaan keimanan kepada Allah. Besar faedahnya ayat kursi. Nah, di sini dikatakan dzakara fi kitab asrar mufidah. Man qara'a man qara'a 18 kulla yawmin fatahallahu sabrahu ulumul hikmah wa sa'a rizqah wa rafa'a darajatuh. Barang siapa setiap hari baca ayat kursi 18 kali. Setiap hari baca ayat kursi 18 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka dadanya ilmu-ilmu hikmah. 18 kali baca ayat kursi. Wasa'a rizqah, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Wa rafa'a darajatuh, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Baca ayat kursi 18 kali. Wa man qara'ahu 50 wa nafa'a al-matar dzarradakallahu al-'uqul al-ma'ad wa sahhalallahu fi ta'lim. Ini barang siapa yang membaca ayat kursi 50 kali. Ayat kursi berapa? 50 kali. Wa nafa'a al-matar. Kemudian dia tiupkan di air hujan. Makanya air hujan itu air yang banyak berkahnya. Tapi langsung turun dari langit langsung. Jangan lewat genteng kita nih, genteng itu karatan kalau nyakit, itulah yang membuat nyakit itu. Kalau air hujan langsung itu banyak berkahnya. Apa katanya? Ketika air hujan itu kita tandai, kemudian kita taruh di badan, kita baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi 50 kali kita tiupkan. Radallahu al-'uqul al-ma'ad wa sallallahu fi ta'ala. Maka orang yang meminumnya tadi, Allah SWT akan beri dia akal yang cerdas. Kita kalau punya anak, pengen anak kita cerdas, baik-baik aja, tandai, bacakan ayat kursi 50 kali, maka Allah SWT akan berikan akal al-'uqul al-ma'ad, akal yang cerdas. Kemudian Allah sallallahu fi ta'ala, Allah mudahkan di dalam urusan belajar. Kadang-kadang apalagi anak yang pondok pesantren yang susah ya, ngapalin, kita amalkan. Ya, bila perlu kita suruh ibunya untuk mengamalkan. Nah, di sini juga dikatakan man qara'a 12 fi sabah al-jum'ah thumma yatawadda wa yusalli rak'atain hafizallahu 'ala syaitan wa 'aduwwu. Barang siapa yang baca ayat kursi 12 kali di subuh hari Jumat, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari syaitan dan musuh-musuhnya. Banyak ini ya. Wa idzan taqala bait, jadi ada yang baru pindah rumah baca ayat kursi. Idzan taqala bait, jadi iqra mi'at fil lailatil ula. Kalau baru pindah rumah baca ayat kursi 100 kali. Baca ayat kursi 100 kali. Hafizallahu 'anil adha zahiran wa batinan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari sesuatu yang mengganggu dia baik itu zahir maupun batin. Jadi kalau yang baru pindah rumah, baru beli rumah, baca ayat kursi 100 kali. Karena kita tidak tahu. Jadi kalau kita rumah baru itu pasti ada yang ganggu. Yang baik itu zahir yang tampak, tanggonya atau batin, atau yang tidak bisa kita lihat. Ya, wa man qara'a qabla nawmi wa qala Allah malakan hina yusbih. Dan sebarang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka Allah SWT wakilkan 2 malaikat menjaganya sampai subuh. Wa hafizallahu baituhu wa jiranuhu. Allah SWT jaga rumahnya, Allah SWT jaga tetangganya. Ya, dia baca ayat kursi sebelum tidur. Maka yang kita dianjurkan untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Banyak lagi ini. Ya, kalau kita teruskan banyak. Yang lanjutkan pelajaran kita akhlak juga al-adab al-julus. Adab duduk. Tadi kita kemarin itu sudah mempelajari masalah adab berdiri atau adab berjalan. Nah, sekarang ini adab al-julus. Adab duduk itu bagaimana? Yu'raful walad ahwa mu'addab am ghairu mu'addab bi harakatihi wa sakanatihi. Kita kalau mau tahu seseorang, ini orang ini beradab atau tidak, lihat ketika duduknya. Ya, lihat ketika duduknya. Bi harakatihi wa sakanatihi, dengan geraknya atau dengan mantapnya. Fa yalzamuka idza jalasta an tattaba'a hadhihi nasaih. Maka wajib bagimu untuk mengikuti nasihat-nasihat ini ketika engkau ingin duduk. Yang pertama apa? Antuhsi
duduklah yang mantap. Ya, yang mantap. La tu'awij ra'sak. Jangan kita geleng-gelengkan kepala kita gagak dan dah. Ya. Wala badana, dan jangan kita gerakkan badan kita. Kepala kita gerakkan lain kalau lagi qasidah, ya. Kalau lagi baca burda, lagi baca maulid, ala kulli hal. Memang ini badan bergerak dewek. Ya, badan ini asyik. Ketika kita mendengarkan qasidah, ketika kita mendengarkan maulid, badan ini asyik. Pernah ada satu orang ditanya, kenapa engkau ketika keluar dengan qasidah baik-baik banget? Katanya apa? Engkau tanya sama Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ketika sebutkan Nabi, nama Nabi, Gunung Uhud itu betul. Nah, sama halnya seperti kita. Ketika kita yang asyik, ya asyik menikmati sesuatu, maka otomatis badan kita akan gerak. Ya, ini di luar dia keadaan biasa, maksudnya tidak ada dia ketika tidak dengan qasidah atau lain, badan gerak-gerak dia ini kurang nonton. Wala tamuddu rijlaik, jangan lonjorkan kakinya, panjangkan kakinya, jangan mau lonjor kakinya. Kalau dewean nggak masalah. Ya, tapi kalau ada orang yang lain ataupun orang yang lebih tua, wala tufarqi asabi'ak, jangan dibunyikan. Nah, ketek apa bunyinya? Ketek. Nah, itu daripada orang ada. Ya. Wala ta'ab, jangan main-main. Au tushabbik bih, atau dia tasbih ini. Nah, dia begini. Nah, ini kurang juga ada. Ya, bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan makruh liman nadhar fi shalah. Dia bagi orang yang menunggu salat jamaah, nunggu qamat dia jadi makruh. Au tuqallimuha amaman nas, atau dia potong kuku ya di depan manusia, di depan orang. Lebih baik dia menjauh dari orang. Wa idza jalasta ala kursi, kalau dia duduk di atas kursi, fala tadha saqan ala sakin, jangan letakkan betis di atas betis. Nah, jadinya lah. Ya. Itu biasa kita di dalam kebiasaan itu. Wala tuharrik huma, jangan digerak-gerakkan. Nah, gerak-gerakkan supaya tidak ngantuk. Enggak. Tidak, kurang adab. Wa idza aradta an tad'u ahadan fala tushir ilayhi bi usbu'ik aw bi ra'sik. Kalau kita nak manggil orang, fala tushir ilayhi bi usbu'ik aw bi ra'sik. Jangan dengan jari kita. Ya, kurang adab. Atau bi ra'sik. Kurang adab. Beda kamu guru sama murid. Ya, guru sama murid. Misalnya lagi murid, kedengaran kan? Itu tidak masalah. Ya, ini kalau kita seumuran atau kita lebih kecil. Walakin ad'uhu bi sautik ma'a khafdihi kai la tu'ti al-hadirin. Akan tetapi panggillah dengan suaramu yang pelan supaya tidak mengganggu orang-orang yang hadir di dalam majelis. Wa yalzamuka aidan an la tamzaha muzahan ghairu lahiq. Jangan peresan, jangan bercanda dengan candaan yang tidak pantas bagi kita. Ya, kita sudah umur, kita sudah tua, pakaian kita kopiah, jadi bercanda yang pantas. Jangan keluarkan omongan-omongan yang badi, omongan kotor, omongan fahish. Tidak pantas gitu. Ya, kemudian apa? Au tadhak bila sebab, ketawa tanpa sebab. Nah, lagi ngumpul, tahu. Cuy, kayak wong gila di kawan ya. Jadi tahu deh, itu kurang adab. Au tastakthir min al-muzah wa ad-dhahik, atau dia banyak penistaan, banyak bercanda dan tertawa. Wa fi tafsir, di dalam tafsir dikatakan inna ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum lamma aktsara al-bidah nadala qawluhu ta'ala. Jadi sahabat ini sebagian daripada sahabat ketika mereka yang banyak canda, ya banyak bercandanya, itu Allah Subhanahu wa taala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tidakkah waktu untuk orang-orang yang beriman takut hati mereka itu digunakan, khusyuk hati mereka itu untuk mengingat Allah. Maksudnya jangan banyak bercanda. Wa man nadala min al-haq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihim al-'amad fa qasat qulubuhum. Ya. Wa la yakunu kal ladzina, tidak menjadi orang-orang sebelum kalian itu, orang-orang yang memegang kitab, yaitu an-nasara wal yahud. Itu mereka itu hati mereka itu keras. Karena sebab banyak banyak bercanda. Makanya kasratul dhahik tumitul qalb.
banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Jadi kita ketawa, tapi jangan terlalu banyak. Wa katsirun minhum fasiqun, ya. Dan banyak daripada mereka orang-orang Nasara wal Yahud adalah orang-orang fasik. Wa yalzamuka aidan an la tarfa'a sawtak bil kalam. Dan wajib juga atasmu tidak mengangkat suaramu dengan omongan. Jadi ketika ngomong itu jangan angkat suara. Au tahta ahadan minan nas, atau kita memuji orang, ya, jangan. Au tashtamihu au tashtatimahu, atau kita mencacinya. Au tufshiha sirrahu, atau kita menyebarkan daripada rahasianya, kan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-majalis bil amanah. Ya, jadi kita duduk, ya, ngumpul itu amanah. Ya, wa ana tadri kalamin litudhik bil hadirin. Ini sering ini. Jangan sampai ketika kita duduk berkumpul sama kawan kita, jangan sampai kita berbohong, ya, supaya orang-orang yang ada dengan duduk dengan kita tadi ketawa. Nah, supaya ketawa itu lucu, banyak cerita lucu, padahal ceritanya palsu kalau. Nah, itu jangan, tidak boleh. Wa fil hadis wailun, kata Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah SAW, wailun, celaka lilladzi yuhadditsu bil hadis, bagi orang yang mengarang-arang cerita. Karena cerita dia menceritakan tapi kerang-karangan, lihat hak min hulqum, supaya kaum itu tertawa dengan ceritanya. Fayaktib, maka dia berbohong. Wailun lahu, celaka baginya dan celaka baginya. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi kalau kita cerita yang benar-benar yang terjadi. Jangan cerita yang kita ngasal-ngasal supaya orang ketawa. Wa 'alaika an tura'i halatal majlis. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah